Ya, jadi yang kedua itu adalah spesifik dan unik. Nah, buku itu cari keunikannya, cari spesifikannya ya. Misalkan ada yang melalui dengan cara gambar, dengan cara setting beda-beda boleh ya. Ada juga dengan konsepnya adalah misalkan ya eh, kayak semacam saya juga pernah lihat buku yang uniknya itu karena dia kecil kayak buku saku. Ada yang uniknya malah bukunya tebel sehingga bobot bernilai gitu ya. Nah, itu salah satu cara yang kedua dari bagaimana kita menulis buku yang laris ya. Jadi jangan, istilah manajemen itu jangan masuk red ocean ya. Kita perangkan teman-teman sama penulis, tulisannya hampir mirip, sama modelnya, cara berpikirnya yaitu agak agak tertinggal ya. Tapi bagaimana kita nulis itu unik ya, sesuatu yang itu alami dan itu kita sharingkan, kita tuliskan dalam ya dalam buku yang ingin Anda tulis tadi ya, teman-teman yang great, sahabat hebat. Nah, jadi yang kedua itu ya, yang kedua. Sementara yang ketiga itu adalah ya, lakukan analisis halayak, semacam tester gitu loh. Jadi misalkan Anda sudah nulis buku, apa model wawancara, dialog ya dengan teman, dengan sahabat, keluar tetangga, buku judul saya bagus nggak sih? Kan nggak apa-apa di komentar itu, nggak apa-apa juga ya, bagus nggak sih judul ini. Saya juga waktu awal-awal buku itu banyak memberikan atau meminta komentar pakar-pakar ya. Oh, bagus nih, dulu ada nih. Oh, menarik nih, keren nih. Itu saya udah menyampaikan itu, teman-teman Inggris, sahabat hebat. Ya. Jadi itu bagian yang super penting, bagaimana kita punya ibaratnya tuh khalayak umum atau orang lain tuh memberikan komentar tentang buku yang kita sedang tulis. Saya pernah suatu hari di mall dan ada produk baru yang dikeluarkan oleh kopi ya, dan produk itu kue, dan dia ngasih gratis ke orang-orang biar ngetes dulu rasanya bagaimana. Itu pun bagian dari yang namanya analisis khalayak ya, atau analisis dari keluarga, masyarakat, atau juga dari orang-orang tertentu. Jadi kita minta langsung apa namanya, respon dari orang-orang terdekat ya. Kemudian jangan meniru gaya tulisan orang lain. Setiap Anda tuh punya gaya tulisan yang berbeda, yang khas, yang different, yang friendly, yang mindfulness, yang mungkin ringan, satunya dalam, itu nggak masalah. Ya, menulis dengan gaya yang Anda miliki itu jauh lebih strong dan long dibandingkan kita niru cara-cara atau gayanya orang lain. Dan pada ujungnya kalau kita niru itu ya kita akan jadi ya tidak diminati ya. Tapi kalau Anda berhasil membuat icon-icon, konsep-konsep, model yang belum pernah sebelumnya, itu sangat-sangat mungkin diminati oleh para pembaca buku di seluruh dunia ya. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya, itu bagian yang sangat penting ya, teman-teman yang great. Dan yang terakhir ini adalah pilih penerbit buku yang sesuai. Sesuai itu banyak, sesuai budget ya, sesuai hati ya, mungkin budgetnya masuk gratis tapi hati Anda kayak kurang seret ya. Misalkan ada yang sesuai dengan kantong ya, misalkan ya. Ada juga yang melatar belakang dengan ke sebuah komunitas atau masyarakat ya kan, itu juga bisa, teman-teman yang gilir, sahabat hebat. Nah, itu tips-tips ya, tips-tips yang disampaikan buat teman-teman kalau ingin menjadi penulis ya, penulis. Dan mungkin tambahan terakhir selain dari penerbit yang sesuai adalah cari mentor, cari orang yang super tepat, orang yang orang yang tidak hanya global, orang yang mau detail, orang yang mau
mengombak-abrik atau orang yang mau ngasih komentar pedas, orang yang mau memberikan masukan yang sangat kuat, dan Anda pun menerima. Nah itu, kalau sampai masukan itu Anda punya mentor, ya ibarat buku itu tadinya kita mau belok kayak gini, kita ngerasa sudah bener, ya dilurusin lagi gitu. Nah saya waktu awal-awal saya memiliki itu, teman-teman yang memiliki mentor yang namanya Pak Budi Munawar Rahman. Beliau juga penulis buku, editor buku-buku filsafat Islam ya dan sebagainya. Nah itu salah satu mentor saya dalam penulisan buku, teman-teman hebat. Jadi ya ini beberapa buku saya, dan 21 Days to be Transhuman, ada Seven Wonders, ada The Heart of Seven Wonders, ada My Name is Nakoy, ada banyak macam-macam sekali ya. Salah satu tips-tipsnya sudah saya bagikan. Jangan lupa ya, praktekkan tips dari saya untuk menjadi penulis di atas rata-rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.